Makam pedang Tai adalah tempat di mana pedang dikuburkan. Dikatakan bahwa di zaman yang jauh, seorang pendekar pedang yang sangat kuat telah jatuh di makam pedang Tai. Tempat ini menjadi kuburannya, menarik ribuan pedang untuk memberi penghormatan kepadanya. Pedang tanpa pemilik yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sini dan dikuburkan di sini bersama pendekar pedang yang menakutkan itu. Di belakang mereka, ada banyak sekali kultivator pedang kuat yang mendambakan warisan keberadaan itu. Untuk memperjuangkan warisan kultivator pedang itu, pertempuran tragis terjadi di sini. Pendekar pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dalam pertempuran di sini, tulang-tulang mereka terkubur di sini. Tempat ini telah menjadi makam pedang yang menakutkan. Nantinya, banyak pembudidaya pedang akan datang ke sini ketika mereka mencapai akhir hidup mereka dan akan mati. Seiring berjalannya waktu, jumlah ahli dan pedang yang terkubur di sini sudah tidak diketahui, tidak ada habisnya. Seiring waktu, makam pedang Tai juga menghasilkan beberapa harta karun yang menakjubkan. Misalnya, sumber pedang adalah harta karun yang langka. Memurnikan sumber pedang bisa menyempurnakan esensi sejati dan kekuatan sein seseorang untuk meningkatkan budidaya seseorang. Ada juga beberapa orang yang datang ke sini untuk mencari pedang dengan spiritualitas. Sejak zaman kuno, terlalu banyak pendekar pedang yang dimakamkan di sini. Dikatakan bahwa ada banyak pendekar pedang setingkat kaisar. Pedang beberapa orang adalah harta karun yang nyata. Jika seseorang cukup beruntung mendapatkannya, mereka akan kaya. Oleh karena itu, makam pedang Tai menarik banyak orang untuk menjelajahinya. Setiap tahun banyak orang yang datang, terutama mereka yang mengolah pedang. Harta karun Sui yang besar, Lotus, telah ditemukan oleh orang-orang yang telah menjelajahi tempat ini. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Memang, dia melihat beberapa sosok di dekat gua. Kalian berdua, seorang tetua yang tampak lembut terbang mendekat dan mengukur Lu Ming dan Qiu Yue. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua juga ingin memasuki makam pedang untuk menjelajah, kan? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Sama baiknya, orang tua ini dan beberapa temannya ingin membentuk tim dan memasuki makam pedang bersama. Bagaimanapun, ada peluang di makam pedang, tapi ada juga bahayanya. Semakin banyak orang, semakin kuat kita. Kita bisa saling membantu. Teman-teman kecil, apakah kamu bersedia masuk bersama? Orang tua itu tersenyum. Apakah kamu ingin membentuk tim? Lu Ming bergumam dalam hatinya. Makam pedang Tai memiliki peluang dan bahaya. Sejak zaman kuno, ada banyak ahli yang terkubur di sini, dan juga melahirkan beberapa makhluk berbahaya, dan itu adalah pedang iblis. Iblis pedang akan membunuh makhluk hidup apapun yang ditemuinya. Ia tidak memiliki kecerdasan. Ada musuh pedang yang kuat dan lemah. Beberapa iblis pedang sangat kuat dan sangat berbahaya jika bertemu mereka sendirian. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang memilih membentuk tim untuk masuk. Senior, kami di sini untuk mencari ramuan sein. Kata Lu Ming. Haha, itu bagus. Makam pedang Tai sangat luas. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami hanya berdua saja. Ikutlah dengan kami dan perhatikan satu sama lain. Kami akan memiliki peluang lebih besar. Orang tua itu tertawa. Baiklah, saya setuju. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Kata-kata lelaki tua itu masuk akal. Memang sangat sulit bagi mereka berdua untuk mencari. Jika mereka membentuk tim dengan lebih banyak orang, peluangnya akan lebih tinggi. Selain itu, beberapa dari orang-orang ini mungkin sudah lama berada di sini, sehingga mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna. Baiklah, haha, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu kepada yang lain. Orang tua itu tersenyum dan memimpin Lu Ming dan Qiu Yue ke yang lain. Ada 8 orang di pintu masuk gua, dan lelaki tua itu memperkenalkan mereka. Setelah perkenalan lelaki tua itu, Lu Ming mengetahui bahwa namanya adalah Wu Chu. Dia memiliki basis budidaya orang suci absolut yang sempurna. Di antara orang-orang ini, basis budidaya orang tua itu adalah yang tertinggi. Dua teman mudaku, kita harus menunggu beberapa saat lagi. Kami akan masuk ketika ada lebih banyak orang. Kata Wu Chu. Dia selalu memiliki senyuman lembut di wajahnya, membuat orang merasa bahwa dia mudah bergaul. Tidak apa-apa menunggu. Lu Ming mengangguk. Pencarian harta karun Astral Lotus tidak bisa dilakukan dalam semalam, jadi tidak masalah jika dia menunggu beberapa hari lagi.
Memang banyak orang yang datang untuk menjelajahi makam pedang Tai. Setelah itu, akan ada orang yang datang setiap 2 hari, dan mereka semua akan ditarik ke dalam kelompok oleh Kepala Wu. 10 hari kemudian, ada lebih dari 20 orang dalam kelompok mereka. Baiklah, kita hampir sampai. Ayo pergi, kata Wu Chu. Kemudian, dia terbang menuju gua bersama yang lainnya mengikuti. Gua ini sangat besar dan mengarah ke bawah tanah. Kedalamannya sungguh tak terduga. Lu Ming dan kelompoknya terbang ke bawah dan akhirnya mencapai dasar setelah terbang sekitar 10.000 kaki. Ini benar-benar seperti dunia bawah tanah. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh gua dan menyadari bahwa itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Ada banyak puncak gunung di sini, tapi sunyi senyap. Tidak ada apa-apa. Hanya ada pedang. Pedang berkarat itu tertancap di tanah atau di puncak gunung. Namun, hampir semuanya telah kehilangan spiritualitasnya dan berada di ambang kehancuran selama bertahun-tahun. Mari kita siapkan formasi agar kita tidak bingung saat diserang, kata Wu Chu. Dia akan mengatur formasinya. Lu Ming dan Qiu Yue diatur berada di belakang. Ada yang berada di tengah, ada pula yang berada di depan, kiri, dan kanan. Mata Lu Ming sedikit berkedip. Ia menyadari bahwa orang-orang yang disusun di depan, belakang, kiri, dan kanan adalah mereka yang nantinya bergabung dengan tim. Kepala Wu membawa 5 hingga 6 orang dan berada di tengah. Menurutnya, ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi, sehingga berada di tengah dan dapat mendukung keempat kubu kapan saja. Tidak ada yang keberatan, jadi mereka memilih arah dan berlari ke depan. Makam pedang Tai memberi kesan kepada orang-orang bahwa makam itu sangat sunyi. Dunia sunyi, sesekali ada hembusan angin dingin. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tempat itu sangat terpencil. Mereka berlari ke depan sejauh ratusan mil, dan pemandangan yang mereka lihat hampir sama. Ini adalah wilayah terluar. Semua pedang yang mereka temui telah membusuk. Tidak akan ada keuntungan apapun di bidang ini. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, tapi tiba-tiba, 2 sosok melayang. Ini adalah 2 bayangan hitam. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi mereka seperti hantu. Begitu 2 bayangan hitam itu melihat Lu Ming dan kelompoknya, mata mereka memancarkan aura yang tajam. Mereka berubah menjadi 2 lampu pedang dan bergegas menuju kelompok itu. Ada 2 pedang iblis, tapi mereka hanya berada di alam suci yang cerah. Kata Wu Chu, dengan lambaian tangannya, 2 aliran Qi melesat dan menghancurkan kedua pedang iblis itu. Setelah kedua iblis pedang itu dihancurkan, mereka berubah menjadi 2 aliran energi dan tenggelam ke dalam tanah, menghilang. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk membunuh iblis pedang. Ia hanya bisa dikalahkan sementara. Setelah dikalahkan, ia akan melarikan diri ke dalam tanah. Setelah jangka waktu tertentu, hal itu dapat muncul kembali. Kelompok itu terus maju dan menemui beberapa musuh pedang lagi di belakang mereka. Namun, mereka tidak kuat dan mudah dikalahkan. Tiba-tiba, niat pedang lemah datang dari depan. Ada sumber pedang di depan. Mata Kepala Wu berbinar. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya Kepala Wu berada di makam pedang Tai. Dia sangat berpengalaman dan tahu bahwa ada sumber pedang di depan berdasarkan esensi pedang yang samar. Semua orang menyembunyikan aura mereka dan maju dengan hati-hati. Setelah melewati puncak gunung, mereka melihat lusinan pedang iblis. Yang berbeda adalah lusinan pedang iblis ini terlihat sangat kokoh, seolah-olah itu nyata. Tubuh mereka memancarkan Qi yang sangat tajam, seperti pedang dewa. Di tengah lusinan pedang iblis, ada 3 pedang tempur. Ketiga pedang tempur ini sepertinya tidak nyata. Mereka dibentuk oleh energi pedang yang sangat murni dan tertancap di tanah. Ini adalah sumber pedangnya. Lusinan iblis pedang mengepung 3 sumber pedang. Suat Vien mampu menyerap energi dari sumber pedang untuk memperkuat dirinya. Oleh karena itu, ada iblis pedang yang menjaga sekitar setiap sumber pedang. Ada 3 sumber pedang di sini, jadi tentu saja, ada lebih banyak lagi iblis pedang yang menjaga tempat itu. 3 sumber pedang. Mata lembut Wu Chu bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apa yang kita lakukan? Seseorang bertanya. Aku tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kalau tidak, aku akan mengingatkan para iblis pedang lainnya dan itu akan lebih merepotkan.
Cara terbaik adalah menarik para iblis pedang dan kemudian merebut ketiga iblis pedang itu secara instan dengan kekuatan tempurku yang kuat. Mata Wu Chu bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia terus membuat pengaturan, kalian semua, pergi dan singkirkan iblis pedang itu. Kami memiliki budidaya terkuat, jadi kami akan merebut 3 sumber pedang dalam sekejap. Wu Chu menunjuk ke arah Lu Ming, Qiu Yue, dan beberapa orang lain yang kemudian bergabung dengan tim. Kami akan memancing mereka, seseorang bertanya. Itu benar, di makam pedang, hanya dengan bekerja sama satu sama lain kita dapat memaksimalkan kekuatan kita dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Jangan khawatir, setelah kami mendapatkan sumber pedang, kami akan membaginya rata. Kami tidak akan memberi Anda 1 sen pun lebih sedikit. Kata Wu Chu, baiklah, ayo kita pancing mereka. Orang itu mengangguk, dan yang lainnya tidak keberatan. Lu Ming dan yang lainnya mendekati iblis pedang dari arah yang berbeda. Ketika mereka berada dalam jarak tertentu, para iblis pedang menemukan mereka dan mata mereka memancarkan kilatan tajam. Suara mendesing, suara mendesing. Kemudian, iblis pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi, Lu Ming menarik Qiu Yue, berbalik, dan berlari. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka semua berbalik dan lari ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Selain sumber pedang, hanya ada 7 atau 8 pedang iblis yang tersisa. Ada baiknya mencari umpan. Ini bisa menghemat banyak tenaga. Seorang pria parubaya kekar di sisi area Wu mencibir. Dia melihat ke arah di mana Lu Ming dan yang lainnya pergi dan menunjukkan senyuman mengejek, jangan buang waktu. Ayo bertindak dan rebut 3 sumber pedang. Ayo pergi, kata Wu Chu. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menyerang 8 roh pedang. Tingkat pengolahannya berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Dengan 1 telapak tangan, 2 roh pedang dihancurkan dan diubah menjadi energi yang tenggelam ke dalam tanah. Orang lain selain kepala Wu juga menyerang. Aura mereka berkembang, dan mereka semua adalah orang suci yang mutlak. Semua orang menyerang bersama. 7 hingga 8 pedang iblis tidak bertahan lama sebelum mereka dibunuh. Lu Ming dan Qiu Yue berlari dengan kecepatan tinggi, tapi pedang iblis di belakang mereka ternyata sangat cepat. Itu menutup jarak di antara mereka. Pedang Qi ini sangat cepat. Ini seperti cahaya pedang terbang. Dan ada Sein Sword Qi mutlak di antara mereka. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan kilatan dingin muncul di matanya. Qiu Yue, ayo berhenti di sini. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Qiu Yue tiba-tiba berhenti. Dengan lambaian tangannya, 2 bilah melengkung terbang keluar dan berputar dengan cepat, menyapu ke arah beberapa iblis pedang. Salah satu dari pedang iblis itu setara dengan Sein Absolut tingkat rendah, sementara yang lain semuanya adalah Sein Agung. Mereka sama sekali bukan lawan Qiu Yue. Kedua bilah melengkung itu menyapu, dan pedang iblis itu runtuh, berubah menjadi energi dan menghilang. Ah! Semua. Pada saat ini, jeritan melengking datang dari beberapa arah. Jelas sekali bahwa teriakan orang lainlah yang menarik si iblis pedang. Tatapan Lu Ming menjadi lebih dingin. Kemudian, dia dan Qiu Yue kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, Wu Chu dan yang lainnya telah memperoleh 3 sumber pedang dan mundur. Mereka sedikit terkejut melihat Lu Ming dan Lin Fan kembali. Sepertinya keduanya adalah favorit surga. Bahkan iblis pedang suci mutlak tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Mata Wu Chu berkedip, dan kemudian dia menunjukkan senyuman hangat. Lu Ming, kembali ke tim. Kami akan mundur dulu. Lu Ming mengangguk. Dia dan Qiu Yue tetap diam dan kembali ke tim, mundur. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari tempat dia mendapatkan sumber pedang. Jelas sekali bahwa iblis pedang telah kembali dan mengeluarkan raungan marah ketika menyadari bahwa sumber pedang telah menghilang. Tidak lama kemudian, beberapa orang lagi yang pergi untuk menarik iblis pedang kembali ke grup. Budidaya orang-orang ini tidak lemah, dan mereka tidak mati di tangan pedang iblis. Kepala Wu, di mana sumber pedangnya? Kamu bilang kamu akan membaginya secara merata. Salah satu dari mereka memandang kepala Wu. Haha, jangan khawatir. Saya baru mendapatkan 3 sumber pedang sejauh ini. Saya akan menyimpannya untuk sementara waktu. Ketika saya mendapatkan lebih banyak sumber pedang di masa depan, saya secara alami akan mengeluarkannya dan membaginya secara merata.
Kepala Wu tertawa. Pria itu mendengus dan tidak berkata apa-apa. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kilatan tajam melintas di mata Qiu Yue tapi mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu terus maju, dan tidak lama kemudian, Kepala Wu merasakan sesuatu lagi. Ada sumber pedang lain di depan. Kepala Wu mengungkapkan ekspresi gembira. Kelompok itu bergerak maju dan menemukan sumber pedang di kolonel. Sumber pedang akan melindungi sejumlah kecil iblis pedang, hanya sekitar 3. Ayo serang bersama dan musnahkan para iblis pedang ini. Kata Wu Chu, hanya ada selusin iblis pedang yang tidak perlu dibujuk. Lu Ming dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang baik. Mungkin akan berguna jika disimpan. Senyuman dingin terlihat di sudut mulut Wu Chu. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di sisi lain, selusin sosok muncul dan muncul. Ini semua adalah ahli seni bela diri. Mereka jelas adalah orang-orang yang pernah memasuki makam pedang sebelumnya. Ada banyak orang di makam pedang. Setiap beberapa hari, akan ada orang yang datang mengambil risiko di makam pedang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang berada di makam pedang. Jelas sekali, pihak lain juga adalah seseorang yang memasuki makam pedang untuk mengambil risiko. Pihak lain juga melihat Lu Ming dan yang lainnya. Tatapan mereka tidak bersahabat, dan beberapa di antaranya mengungkapkan niat membunuh. Wajah Wu Chu dan yang lainnya menjadi gelap. Kalian bisa tersesat. Sumber pedang itu milik kita. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan dingin. Kaulah yang seharusnya tersesat. Kepala Wu mencibir. Bagaimana dia bisa melewatkan sumber pedang yang ada tepat di depannya? Tatapannya beralih dan tertuju pada Lu Ming dan yang lainnya. Kalian pergi dan hentikan mereka. Kami akan pergi dan mengambil sumber pedangnya. Kepala Wu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, Qiu Yue, dan beberapa lainnya. Orang-orang inilah yang pergi untuk menarik iblis pedang. Merekalah yang mereka anggap sebagai umpan. Seperti yang diharapkan, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kamu ingin kami menghentikan mereka? Sungguh sebuah lelucon. Ada banyak ahli di antara mereka. Jika kita pergi ke sana, kita hanya akan mendekati kematian. Satu menolak. Seorang pria pendek dan gemuk menggelengkan kepalanya dan menolak. Pastinya tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang bisa membentuk tim untuk melakukan perjalanan di makam pedang. Setidaknya setengah dari kelompok pihak lain adalah orang suci mutlak. Bahkan mungkin ada ahli di lingkaran besar alam suci absolut seperti Chu Wu. Meminta mereka untuk menghentikan pihak lain jelas meminta mereka mati. Mata Kepala Wu menjadi dingin, jangan khawatir. Anda dapat menghentikannya untuk sementara waktu. Saat kami mendapatkan sumber pedang, kami akan pergi dan membantumu. Aku yakin kamu bisa menghentikan mereka dalam waktu singkat. Tatapan Kepala Wu setajam pisau saat dia memandang Lu Ming dan yang lainnya. Dia mengatakan bahwa selama Lu Ming dan yang lainnya dapat bertahan untuk sementara waktu, dia akan datang dan membantu mereka ketika mereka mendapatkan sumber pedang. Kami baru saja memintamu melakukan sesuatu, tapi kamu begitu pelin-pelan dan ragu-ragu. Kami membiarkan Anda mengikuti kami dan memblokir risiko untuk Anda, tetapi Anda tidak bisa hanya makan dan minum gratis. Anda harus melakukan sesuatu yang berharga. Di samping area Wu, seorang pria kekar dengan ekspresi muram mengirimkan pesan kepada mereka. Lu Ming mencibir. Wu Chu dan yang lainnya menghalangi risiko bagi mereka. Sungguh menggelikan. Mereka jelas-jelas digunakan sebagai umpan, dan jika ada bahaya, mereka akan menyerang. Sekarang sama saja, mereka diminta untuk melawan sambil merebut sumber pedang tersebut. Siapa yang tahu jika mereka akan melarikan diri setelah merebut sumber pedang? Lagi pula aku tidak akan pergi. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa memperjuangkannya. Saya meninggalkan tim. Aku lebih suka mempertaruhkan nyawaku di makam pedang sendirian. Seorang pria berotot menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia kemudian ingin pergi. Tetapi pada saat ini, Kepala Wu tiba-tiba bergerak. Dia bangkit dan mencakar pria kuat itu. Pria berotot itu tidak pernah menyangka Wu Chu akan menyerangnya. Bahkan dengan budidaya Sein absolut awalnya, dia tidak bisa menggunakannya. Terlebih lagi, Wu Chu adalah seorang suci mutlak yang sempurna. Perbedaannya terlalu besar, dia tidak bisa melawan sama sekali. Puff! Cakar Wu Chu mematahkan kepala orang kuat itu. Pria berotot itu meraung. Matanya tertuju pada pemandangan itu, dipenuhi amarah dan keengganan. Mati!
Kekuatan Wucu menyembur keluar, dan kepala pria itu meledak seperti semangka. Jiwanya juga hancur dalam sekejap. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pergi dan hentikan pihak lain, atau kamu akan mati. Kepala Wu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Mata Lu Ming dan Qiu Yue muram sementara yang lainnya pucat. Di sisi lain, selusin orang juga memandang mereka dengan heran. Hehe, kita bahkan belum memulai perang, dan sudah ada perselisihan internal. Salah satu dari mereka mencibir. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, bersiaplah. Kita akan mengambil sumber pedangnya, dan orang-orang ini akan mati. Salah satu orang dengan aura terkuat berkata dengan dingin. Mereka tidak hanya menginginkan sumber pedang, tetapi mereka juga ingin memusnahkan Lu Ming dan yang lainnya. Bagaimana menemukan sumber pedang bisa lebih cepat daripada membunuh dan merampas harta karun itu? Di sisi Lu Ming, baiklah, ayo kita bergerak. Lu Ming mengangguk setuju. Yang lain tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Aku akan memberitahumu untuk memulai. Kalian serang saja dan buat pihak lain lengah. Kepala Wu mengirimkan suaranya dan kemudian tiba-tiba meraung, bunuh. Bas. Dan EBSP, Wosh. Lu Ming dan yang lainnya berlari menuju selusin orang dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, telapak tangan Lu Ming seperti pisau, menebas dengan sekuat tenaga. Sebuah kekuatan sebesar gunung tiba-tiba meledak ke arah pihak lain. Kamu sedang mencari kematian, membunuh mereka. Pemimpin partai lawan berteriak dengan marah. Lebih dari selusin orang meledak dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mundur, berlari, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Dia dan Qiu Yue tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kepala Wu dan yang lainnya. Yang lain tertegun sejenak, lalu segera lari ke arah lain. Bagaimana mereka bisa benar-benar maju dan mengadili kematian? Kalian sedang mencari kematian. Ketika kepala Wu melihat Lu Ming dan yang lainnya berlari ke arah yang berlawanan dan menyerbu ke arah mereka, dia langsung marah. Mereka benar-benar menggunakan kita sebagai umpan. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mencibir dan bergegas menuju Wucu dan yang lainnya bersama Qiu Yue. Pihak lain juga bergegas menuju Wucu dan yang lainnya. Bocah kecil, aku akan membunuhmu dulu. Seorang pria kekar di tahap orang suci mutlak melancarkan serangan sengit ke arah Lu Ming. Enyah. Lu Ming berteriak dingin dan melayangkan pukulan. Dia menghancurkan serangan pihak lain dengan cara yang menghancurkan dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain. Kaca, tulang di tangan pihak lain langsung hancur. Dia mundur dengan cepat, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Di sisi lain, Lu Ming dan Qiu Yue tidak berlama-lama dalam pertempuran tersebut. Mereka menyerbu lewat dan berlari ke kejauhan. Kemudian, selusin orang di pihak lain telah bergegas mendekat. Segala jenis serangan mengalir ke arah Wucu dan yang lainnya. Kedua belah pihak segera mulai bertengkar. Sialan, bajingan kecil, cepat atau lambat aku akan membunuh kalian semua. Membunuh. Kepala Wu meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming dan pria lainnya. Lu Ming sangat berani. Dia tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi dia juga memimpin pihak lain menuju mereka. Dia harus dipotong-potong. Orang tua, selamatkan hidupmu dulu. Selamat tinggal. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia dan Qiu Yue tidak berhenti dan mereka melesat dengan kecepatan tinggi. Selusin orang melihat bahwa Lu Ming hanyalah dua orang muda dan tidak peduli sama sekali. Mereka hanya menatap Wucu dan yang lainnya dan melancarkan serangan sengit. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue telah meninggalkan medan perang dan muncul puluhan ribu mil jauhnya. Keduanya tidak memiliki arah yang pasti. Tujuan mereka adalah menemukan harta Astral Lotus, tetapi mereka tidak tahu di mana harta itu akan muncul di makam pedang, jadi mereka hanya bisa mencari secara acak. Keduanya secara acak memilih arah dan berlari ke depan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan dua sumber pedang. Di sampingnya, ada sekitar 20 pedang iblis yang menjaga mereka. Sejak mereka bertemu satu sama lain, mereka berdua secara alami tidak akan menyerah. Meskipun para iblis pedang ini kuat, dengan kekuatan tempur mereka, tentu saja mereka tidak akan terlalu sulit. Keduanya bergegas menuju sumber pedang secepat kilat. Suara mendesing, suara mendesing. Para iblis pedang juga telah menemukan Lu Ming dan rekannya dan menyerang mereka. Tubuh mereka bagaikan pedang dewa,
yang memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan saat mereka menebas keduanya. Qiu Yue melambaikan tangannya, dan dua bilah melengkung, satu panas dan satu dingin, terbang keluar. Mereka terus berputar, dan panas dan dingin bertabrakan, meletuskan kekuatan penghancur yang menyapu ke depan. Beberapa iblis pedang, terlepas dari apakah mereka berada di tahap Sein terkemuka atau Sein absolut, langsung hancur berkeping-keping oleh energi destruktif. Dengan kekuatan tempur yang dimiliki oleh Qiu Yue, ia mampu membunuh para biksu absolut tingkat rendah dalam sekejap. Ledakan, ledakan, serangan Lu Ming lebih langsung. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya, dan gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul dan ditekan. Semua pedang Qi yang ditekan oleh prasasti penekan penjara langsung runtuh. Bahkan dua orang suci absolut di tingkat atas terbunuh seketika. 20 atau lebih pedang iblis itu dibasmi oleh mereka berdua dalam beberapa tarikan napas. Mereka masing-masing mengambil sumber pedang dan terbang ke udara, meninggalkan tempat itu. 10.000 mil kemudian, di sebuah lembah, Lu Ming dengan hati-hati mengukur sumber pedang di tangannya. Dari luar, sumber pedang tampak seperti pedang tempur sungguhan. Namun, ketika indera spiritual Lu Ming memindainya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu dibentuk oleh sejenis energi pedang. Angsa, kekuatan melahap meledak dari telapak tangan Lu Ming. Sumber pedang meledak di bawah kekuatan melahap dan berubah menjadi aliran energi yang dimakan oleh Lu Ming. Ini, Lu Ming merasakannya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa energi dari sumber pedang sepertinya dibentuk oleh ribuan sinar pedang kecil. Ketika mereka diintegrasikan ke dalam energi Sein Lu Ming, mereka seperti sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melemahkan energi Sein Lu Ming, membuatnya lebih kuat. Lu Ming mulai memperbaikinya. Lebih dari 2 jam kemudian, Lu Ming telah memurnikan semua energi di sumber pedang. Energi Sein-ku memang menjadi lebih kuat dan kental. Lu Ming merenung dalam hatinya. Meski peningkatannya tidak besar, namun hanya sedikit. Namun, ini hanyalah satu sumber pedang. Jika dia memiliki sumber pedang yang cukup, budidayanya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Ini akan jauh lebih cepat daripada budidaya normal. Pantas saja banyak orang memasuki makam pedang untuk mencari sumber pedang. Budidaya beberapa orang telah mencapai hambatan dan sulit untuk ditingkatkan. Namun, jika mereka menyempurnakan sumber pedangnya, mereka mungkin dapat meningkatkannya lebih jauh. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang mengolah pedang. Sumber pedang sangat membantu mereka. Lu Ming menunggu beberapa saat lagi. Qiu Yue juga telah menyelesaikan kultivasinya dan menyempurnakan sumber pedang. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pencarian. Dalam proses mencari harta karun Astral Lotus, alangkah baiknya jika mendapatkan beberapa sumber pedang dan meningkatkan budidayanya. Tidak lama kemudian, keduanya menemukan sumber pedang lain. Mereka menyimpannya sementara dan tidak memperbaikinya. Makam pedang itu sangat besar dan sepertinya tidak terbatas. Lu Ming dan yang lainnya berkeliaran sepanjang hari tetapi mereka tidak dapat melihat akhirnya. Adapun sumber pedang, dia juga memperoleh 4, jadi masing-masing memiliki 2. Bas dan EBSP, Wosh. Tiba-tiba, sekelompok sosok bergegas keluar dari lembah gunung di depan mereka dan mengepung mereka berdua. Total ada 8 orang. Mereka adalah pria tua atau setengah baya. Masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh dan aura yang kuat. Ada 5 orang suci agung dan 3 orang suci absolut. Namun, yang terkuat hanya ada di Sein absolut tingkat atas. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Jadi itu 2 bocah nakal. Salah satu dari mereka mencibir, tatapan dinginnya menyapu Lu Ming dan pria lainnya. Tapi gadis ini sangat cantik. Saya bisa menikmatinya. Seorang pria parubaya kurus, yang kurus seperti batang bambu, mengamati Qiu Yue dengan tatapan membara. Brat, serahkan semua harta yang kamu miliki. Pria kurus itu berkata dengan dingin. Rata-rata, ada orang yang memasuki makam pedang setiap beberapa hari. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang di makam pedang. Ada berbagai macam orang. Bahkan ada beberapa orang yang aktif di makam pedang sepanjang tahun. Mereka berspesialisasi dalam membunuh dan menjarah harta dan sumber pedang orang lain untuk ditanami. Di makam pedang, tidak peduli dari faksi mana kamu berasal, kamu akan mati sia-sia. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuhmu atau bagaimana kamu mati.
Jelas sekali, orang-orang di depannya ini berspesialisasi dalam pembunuhan dan penjarahan. Mereka secara khusus mencari mereka yang sendirian atau berjumlah sedikit. 1:11 memberi Anda 3 napas untuk tersesat. 3. Lu Ming berkata dengan tenang. Apa, anak ini menyuruh kita tersesat? Haha, aku tidak salah dengarkan. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Dilihat dari usia Lu Ming dan Qiu Yue, berapa umur mereka? Tingkat kultivasi dan kekuatan tempur apa yang bisa mereka miliki pada usia ini? Meminta mereka tersesat sungguh konyol. 2. Lu Ming terus berbicara. Suaranya bahkan lebih dingin dan dipenuhi niat membunuh yang dingin. Wajah 8 orang di seberang menjadi gelap. Sepertinya Lu Ming tidak bercanda. Mungkinkah Lu Ming mendapat semacam dukungan? Namun, dari kelihatannya, duo Lu Ming belum genap 30 tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan mereka di usia yang begitu muda? Mereka telah aktif di daerah dekat makam pedang Taiyi selama lebih dari 100 tahun. Selama periode ini, mereka telah bertemu dengan beberapa anak muda, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Banyak orang tewas di tangan mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang percaya diri seperti Lu Ming. 1. Lu Ming perlahan mengucapkan kata terakhir, matanya dipenuhi niat membunuh. Sepertinya kamu tidak ingin pergi. Lalu 1:11 penuhi keinginanmu dan biarkan kamu dikuburkan di sini bersama ribuan pedang perang. Lu Ming berkata dengan dingin. Berat, kamu berbicara besar. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Seorang suci agung di alam kesempurnaan agung mengambil langkah berat dan bergegas menuju Lu Ming seperti bola meriam. Kekuatan dan hukum seinnya meledak dan menekan Lu Ming seperti binatang raksasa. Bang! Lu Ming mengangkat kakinya dan menendang keluar. Dia pindah kemudian tetapi sampai lebih dulu. Kakinya mendarat di dantian pihak lain. Pihak lain mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Dia menabrak puncak gunung yang dipenuhi pedang tempur, menciptakan lubang besar di puncak gunung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sudah menghembuskan napas lebih dari sekedar menghirup. 7 orang yang tersisa tercengang. Orang suci agung di alam kesempurnaan agung seperti bayi di tangan Lu Ming. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkinkah orang ini memiliki kekuatan bertarung layaknya seorang Sein absolut di usianya yang begitu muda? Bagaimana mungkin? Bang! Lu Ming maju selangkah. Aura seorang suci agung di lingkaran besar telah dilepaskan sepenuhnya. Aura kuat mengunci 7 orang lainnya. Dia sudah memberi kesempatan pada pihak lain. Karena pihak lain tidak memahaminya, maka dia akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah orang baik. Banyak orang seperti Lu Ming dan yang lainnya tewas di tangan mereka. Qiu Yue berdiri di samping dan tidak bergerak. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming. Dia tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi orang-orang ini. Ayo bergabung dan bunuh dia. Mati! Teriak pria kurus itu. Auranya meledak dan dia menyerang Lu Ming. Di saat yang sama, 6 orang lainnya juga ikut bergerak. Masing-masing dari mereka melepaskan auranya dan serangan mengerikan diluncurkan ke Lu Ming. Lu Ming berdiri diam. Pedang senjata suci mutlak muncul di telapak tangannya dan dia menyapukannya. Cahaya pedang seperti bulan purnama meledak dan menebas ke segala arah, menghancurkan semua serangan pihak lain dalam sekejap. Puff, puff, puff. Cahaya darah meledak dan ki darah memenuhi udara. Ketujuh sosok itu menerkam dengan cepat, namun mereka mundur lebih cepat lagi. Ketujuh sosok itu terbang sejauh 1000 meter dan mendarat dengan keras di tanah. 6 dari mereka sudah mati dan dibunuh oleh cahaya pedang Lu Ming. Hanya lelaki kurus yang masih memiliki bekas kehidupan dan belum mati. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia hanyalah seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun, tetapi dia memiliki budidaya alam bijak yang agung. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan dia, yang memiliki budidaya penguasaan bijak yang agung, tidak dapat menahan pukulan. Mungkinkah anak muda zaman sekarang begitu menakutkan? Mereka telah berada di makam pedang selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah keluar. Mungkinkah dunia luar telah berubah? Dengan pertanyaan yang tak ada habisnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan 8 orang muncul di tangannya.
Dengan sapuan indera spiritualnya, dia bisa melihat isi cincin penyimpanan secara sekilas. Orang-orang ini sangat kaya. Orirox itu bertumpuk seperti gunung. Terlihat bahwa mereka telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Ada juga total sekitar 10 sumber pedang. Sumber pedang adalah barang habis pakai. Sudah cukup bagus untuk memiliki 10 di antaranya. Lu Ming memberikan setengahnya kepada Qiu Yue dan meninggalkan tempat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka memperoleh beberapa sumber pedang lagi, tetapi mereka masih tidak melihat jejak harta astral Lotus. Sepertinya tidak mudah menemukan harta karun Sui yang agung, Lotus. Dia harus bersiap untuk pertempuran panjang. Ada sumber pedang di sana. Tiba-tiba, mereka menemukan sumber pedang di depan mereka. Keduanya bergegas menuju ke sana. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Bas! Pedang itu berdengung saat sumber pedang itu terbang dengan sendirinya dan melesat menuju kedalaman makam pedang. Sumber pedang sebenarnya bergerak dengan sendirinya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka menginjak udara dan mengejar sumber pedang. Namun, kecepatan sumber pedang sangat mencengangkan. Itu seperti seberkas cahaya yang menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming dan pria lainnya tidak dapat mengejarnya. Ada satu di sana juga. Mereka berdua mengejar beberapa saat sebelum Qiu Yue tiba-tiba menunjuk ke arah lain dan berseru. Di arah lain, beberapa sumber pedang melesat di udara dan terbang menuju kedalaman makam pedang. Arah mereka persis sama dengan sumber pedang yang dikejar Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Keduanya bingung. Mengapa sumber pedang itu terbang dengan sendirinya? Tidak akan menjadi masalah jika hanya ada satu, tapi dia sudah melihat beberapa sekarang. Mereka berdua terus mengejar beberapa saat, semakin dalam ke dalam makam pedang. Saat ini, mereka melihat lebih banyak sumber pedang terbang menuju makam pedang. Di balik beberapa sumber pedang, ada orang yang mengejarnya. Tidak, Qiu Yue, tunggu. Lu Ming berhenti dan mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di kedalaman makam pedang. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak sumber pedang terbang ke arah yang sama? Begitu kelainan muncul di tempat seperti ini, itu bisa berarti lahirnya harta karun langka atau datangnya krisis. Lu Ming, apakah kita akan mengejar atau tidak? Qiu Yue bertanya. Dia pun merasa ada yang tidak beres dan terus mengejarnya, tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Jangan masuk terlalu dalam dulu. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan harta astral Lotus di luar. Kata Lu Ming. Qiu Yue mengangguk. Setelah itu, keduanya tidak melangkah lebih dalam. Mereka mulai mencari di sekitar area luar. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat sumber pedang bersiul dan terbang menuju kedalaman makam pedang. Mereka juga akan melihat sosok-sosok terbang di udara untuk mengejar sumber pedang. Ketika Lu Ming dan yang lainnya beruntung, mereka dapat mencegat satu atau dua sumber pedang di tengah jalan. Lu Ming, lihat, itu. Tiba-tiba, Qiu Yue berseru dan menunjuk ke tebing di depan mereka. Lu Ming melihat ke arah itu. Di tebing yang pecah itu ada bunga teratai. Warnanya seputih jade dan jernih. Yang aneh adalah kelopak bunga teratai itu ramping dan tajam, seperti pedang dewa. Harta karun astral agung, teratai. Lu Ming telah melihatnya di catatan istana ramuan Dayan dan sekilas mengenalinya. Lu Ming sangat gembira. Dia benar-benar telah merusak sepatu besinya dalam pencarian yang lama tetapi menemukannya tanpa usaha apapun. Mereka telah mencari sejak lama sebelumnya, namun mereka belum menemukan jejak harta karun astral agung Lotus. Mereka tidak menyangka akan menemukannya ketika mereka berhenti mengejar dan mencari di wilayah luar. Harta karun Grand Astral Lotus sangat spiritual dan dapat melarikan diri dengan sendirinya. Qiu Yue, kamu tetap di sini dan blokir. Aku akan pergi dan menurunkannya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue sebelum mengucapkan mantra nafas ilahi dan terbang menuju harta astral Lotus tanpa suara. Ketika dia berada pada jarak tertentu, tanda padat muncul di telapak tangan Lu Ming. Dia menekan telapak tangannya ke tanah dan rune menyebar di sepanjang tanah menuju harta astral Lotus. Dia ingin menggunakan hukum Arai Dao untuk menyegel harta karun astral agung Lotus dan mencegahnya melarikan diri. Namun, saat hukum Arai Dao hendak mendekati harta karun Grand Sun Lotus, ia bergerak. Itu berubah menjadi cahaya putih, seperti cahaya pedang putih, dan menerobos langit, terbang ke kedalaman makam pedang.
Tidak bagus, kita sudah ketahuan. Qiu Yue, kejar dia. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan mengejar harta Astral Lotus. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, begitu pula harta Astral Lotus. Itu tidak lebih lambat dari sumber pedang, dan Lu Ming tidak bisa mengejarnya sama sekali. Harta karun Astral Agung Lotus ini terlalu tajam. Kami sangat berhati-hati, tetapi kami masih ketahuan. Lu Ming terdiam. Dia hanya bisa mengejar dengan sekuat tenaga. Qiu Yue mengikuti di belakang Lu Ming. Arah larinya harta Astral Lotus sama dengan arah sumber pedang. Tanah tak berujung beterbangan di bawah kakinya. Dia mengejar selama beberapa jam, tapi dia masih tidak bisa mengejar harta karun Grand Astral Lotus. Pada saat ini, Lu Ming tidak bisa tidak melewatkan gelembung. Jika dia memiliki gelembung, dengan kecepatan hukum ruang waktu dan kekuatan penyegelan, tidak akan sulit untuk menangkap harta Astral Lotus. Setelah mengejar beberapa saat, pupil mata Lu Ming tiba-tiba menyusut. Pemandangan di hadapannya membuat hatinya bergetar. Di depannya ada jurang maut. Di atas jurang, sumber pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menari terus-menerus. Pedang itu berdengung terus-menerus, dan pedang Qi membubung ke langit. Jumlahnya terlalu banyak, mereka sangat padat, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak sumber pedang yang ada. Di sekitar jurang, ada banyak sosok yang berdiri di udara. Sekilas, jumlahnya tak kurang dari ratusan orang. Orang-orang ini mengepung area tersebut, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk merebut sumber pedang. Ini karena pemandangannya terlalu aneh. Sumber pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit di atas jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti ada yang salah dengan situasi abnormal ini, jadi tidak ada yang bertindak gegabah. Bas! Harta karun Astral Agung Lotus berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam jurang. Kami dalam masalah. Wajah Lu Ming muram. Dia akhirnya menemukan harta karun Grand Astral Lotus, tapi sayangnya, dia belum bisa mengambilnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat ia melarikan diri ke dalam jurang. Lu Ming dan Qiu Yue berdiri di luar, mengukur area di depan mereka. Mereka tidak bertindak gegabah. Banyak orang melihat sumber pedang yang tak ada habisnya dengan mata membara dan keserakahan. Dengan begitu banyak sumber pedang, jika dia menyempurnakannya, seberapa besar peningkatan budidayanya. Namun, situasinya terasa aneh. Meskipun semua orang serakah, mereka tetap mempertahankan rasionalitas dan menahan diri. Nak, itu kamu. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Suara udara yang terkoyak terdengar dan beberapa sosok melintas ke arah Lu Ming dan pria lainnya. Jadi, ini beberapa orang. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Orang yang melintas adalah Wu Chu. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di sampingnya. Jelas sekali mereka menderita kerugian besar. Bas dan EBSP, Wosh. Mereka bertiga mengepung Lu Ming dan Qiu Yue. Bocah nakal, kamu berani mengkhianati kami. Aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Kepala Wu memelototi Lu Ming dengan marah, niat membunuhnya sangat kuat. Sebelumnya, karena Lu Ming, mereka tidak hanya tidak mendapatkan sumber pedang, tetapi mereka juga bertarung sengit dengan pihak lain. Pada akhirnya, banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut, dan hanya mereka bertiga yang berhasil menerobos pengepungan tersebut. Mereka tentu saja menyalahkan Lu Ming dan yang lainnya. Jika Lu Ming dan yang lainnya mengikuti rencananya, apakah mereka akan menderita kerugian seperti itu? Mengkhianati kamu, sungguh bercanda, saya bergabung dengan tim Anda hanya untuk bekerja sama. Dan kamu menggunakan kami sebagai umpan sejak awal. Apa menurutmu aku akan sebodoh itu mengorbankan hidupku demi kamu? Lu Ming tersenyum tipis dengan rasa jijik yang kuat. Yang lemah harus memiliki kesadaran akan yang lemah. Wu Chu berkata dengan dingin. Yang lemah. Hehe, kamu sudah sangat tua, tapi kamu hanya berada di alam suci absolut. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Lu Ming tidak takut. Kuat atau tidak, itu cukup untuk membunuhmu. Wu Chu maju selangkah, dan sein absolutnya di lingkaran besar pun dilepaskan. Cakarnya yang layu mencengkeram Lu Ming dengan suara siulan yang menakutkan. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melancarkan pukulan. Bang! Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar kepala Wu.
Dengan ledakan keras, keduanya terdorong mundur sedikit. Kamu, bagaimana mungkin? Mata Wu Chu tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa memblokir serangannya? Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang Sein Agung di lingkaran besar mampu menahan serangan seorang Sein Absolut di lingkaran besar. Orang lain di sekitarnya juga terkejut. Itulah hukum kekacauan. Dia anak kekacauan. Seseorang berseru.